Mas Rizky, pernah coba Mas pakai Flutter? Baru sekedar install aja sih Pak, belum nyoba Oh, yang belum nyoba di ininya, di explore gitu ya Mas ya? Oke, baik. Jadi, kalau kita melanjutkan materi sebelumnya gitu ya, kita tahu bersama bahwa Flutter itu kan konsep dari eh, hybrid lah gitu ya. Jadi di mana di hybrid itu kita bisa mengembangkan aplikasi yang berbasis Android, kemudian juga yang berbasis iOS gitu. Tapi memang pada kenyataannya di dalam realnya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan sih. Jadi kebutuhan di dalam pengembangan aplikasi itu kadang kita mengikuti kemauan dari user gitu. Makanya teman-teman ketika membuat aplikasi setidaknya harus memiliki ya satu keahlian khusus gitu ya di dalam bahasa pemrograman gitu. Itu wajib sih hukumnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menguasai satu bahasa pemrograman nanti akan repot gitu untuk implementasinya. Setidaknya kalau teman-teman menguasai satu bahasa pemrograman, ketika nanti berganti bahasa pemrograman juga nggak masalah sih sebenarnya gitu. Karena teman-teman saya di programming gitu ya, basicnya waktu kuliah dia menguasainya bahasa C gitu, bahasa C++ ya, terutama yang udah object oriented programming. Ketika kebutuhan perusahaan itu memerlukan web programming yang menggunakan bahasa PHP untuk API-nya, karena kalau di tempat kerja itu biasanya PHP itu di samping untuk web dibuat juga untuk API, teman-teman. Jadi untuk membuat API untuk menghubungkan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya gitu ya. Jadi kebutuhannya seperti itu. Karena kalau berbicara aplikasi kan banyak ya aplikasi itu ada aplikasi enterprise gitu. Jadi kalau teman-teman fokus gitu ya, istilahnya ingin menguasai satu bahasa pemrograman, katakanlah misalkan bahasa konsep aplikasi di enterprise gitu. Enterprise itu kan yang kita ketahui ada yang namanya SAP kan gitu ya. Tapi kalau middle enterprise ya mungkin yang model-model yang ada community-nya, model Odoo ya, Odoo atau Odo gitu ya. Nah itu kan yang middle aplikasi yang biasa kita gunakan untuk enterprise ya. Sistemnya kan dia modul gitu kan. Nah itu juga misalnya teman-teman mau memperdalam bahasa pemrograman itu juga nggak masalah gitu yang berkaitan erat dengan pengembangan aplikasi enterprise. Terutama kalau di SAP itu eh, banyak sekali kebutuhannya terutama di finance sama accounting gitu ya modul karena kan modulnya banyak sekali. Jadi per modul ya. Ya Odoo juga sama dia per modul kan ada untuk finance, ada untuk warehouse, ada untuk apa namanya accounting gitu kan, ada untuk marketing dan sebagainya. Itu kan banyak modulnya. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kan pakainya modelnya kan enterprise, ya aplikasi enterprise. Ya harus teman-teman juga harus mengeksplor itu gitu, harus ya setidaknya tahu lah gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau di tempat saya untuk desain itu menggunakan Photoshop sih, kebanyakan menggunakan Photoshop. Jadi menggunakan Photoshop itu sebagai basic untuk desain gitu. Jadi mereka kalau untuk desain karena kebutuhannya kan kalau di TV karena kebetulan saya kerja di TV gitu kan, kebutuhannya kan kontennya itu kan harus yang dramatis gitu. Jadi harus yang keren banget gitu. Jadi nggak bisa kalau dibikin sama aplikasi-aplikasi yang ya standar gitu dalam artian hanya bikin satu layer aja gitu karena kita butuh ya ada layer satu, ya layer 2, 3 gitu kan. Jadi kombinasi efek image itu penting banget kita gitu karena untuk menjadikan dramatis gambarnya itu perlu perlu software khusus. Di antaranya bisa pakai Photoshop. Di samping Photoshop kalau untuk konstruksi itu biasanya pakai AutoCAD. Nah, kalau teman-teman mau spesialisasi di AutoCAD juga bagus sih kalau menurut saya.
Jadi kalau yang berkaitan dengan pembuatan konstruksi dan sebagainya, ya di AutoCAD gitu ya, untuk desain segala macam, untuk gambar, bikin gambar juga bisa pakai AutoCAD. Nah, itu lebih keren lagi gitu, atau SketchUp dan sebagainya lah, ya yang berkaitan untuk desain. Nah, di Flutter ini juga dia bisa mengembangkan aplikasi untuk Android sama iOS gitu. Dan juga dia toolkitnya tuh banyak gitu dikembangkan sama Google, tapi masih beta version sih ya. Kemudian juga community-nya juga banyak. Kenapa kita perlu community di dalam aplikasi? Karena kan ketika kita ada kendala, ada problem lah gitu ya, ada problem. Nah, problem itu kita bisa